Selamat malam semuanya. Pak, suara saya bisa didengar, kakak-kakak? Bisa, Kak. Oke. 2 menit lagi kita akan mulai, ya. Ya. Baik, kakak-kakak semua, saya ucapkan selamat sore buat kakak-kakak yang berada di Indonesia Barat. Kemudian selamat malam buat kakak-kakak yang ada di Indonesia Tengah dan di Indonesia Timur. Baik, sebelum kita akan mulai acara kita, seminar kita pada malam hari ini, saya akan bacakan dulu susunan acaranya. Nanti sebentar doa buka oleh Kak Pendeta Royke Urangian, kemudian perkenalan pembicara oleh Kak Jimmy Pinangkaan, selanjutnya seminar oleh Pendeta Dale Supit. Kita akan lanjutkan dengan diskusi, tanya jawab, moderatornya Kak Noli Worone, kemudian dilanjutkan dengan kesimpulan atau closing statement oleh presenter, sekaligus doa tutup oleh presenter. Setelah itu kita foto bersama dan terakhir pengumuman dari panitia. Kakak kasih kecil, kalau kenapa mau mati, betul. Baik kakak-kakak semua, kita akan mulai ya acara kita. Saya mengucapkan selamat datang kepada kakak-kakak semua yang sudah hadir pada tepat waktunya. Kita akan segera mulaikan acara kita. Tentunya kita akan mulaikan dengan doa. Dan saya akan mengundang Kak Pendeta Royke Urangian untuk membuka kita di dalam doa. Amin. Ya mungkin suara Kak Royke saya tidak dengar. Apakah cuma saya yang tidak dengar ya? Baik, terima kasih Kak Pendeta Royke Urangian yang sudah membimbing kita dalam doa. Selanjutnya saya akan serahkan kepada Kak Jimmy untuk memperkenalkan pembicara kita. Meskipun waktu lalu sudah diperkenalkan, karena ini pembicara malam kedua untuk Pendeta Dale Supit ya. Saya persilakan Kak Jimmy untuk memperkenalkan pembicara kita malam hari ini. Baik, selamat malam semuanya. Kita bertemu lagi dalam seminar yang keempat, dan pembicara kita masih sama dengan yang seminar ketiga. Saya ingin memperkenalkan Pendeta Dale Supit sebagai Direktur Pemuda Advent Daerah Conference Manado dan Provinsi Maluku Utara. Pastor Dale sudah bekerja dengan orang muda, dan Pastor Dale sangat expert di bidang orang muda, terlebih lagi di dalam senior youth leader, karena Pastor Dale adalah salah satu pelopor ya pertama yang menghadiri akan kegiatan SOL
pertama ketika di launch di Kassel, Jerman. Kita bersyukur karena Pastor Dale malam hari ini akan memberikan materinya yang kedua, dan kita sudah masuk pada seminar yang keempat, yaitu mengenai kepemimpinan, leadership. Dan Pastor Dale, saya ingin perkenalkan bagi yang mungkin baru kali ini melihat Pastor Dale dan bergabung dalam acara kita. Pastor Dale, meskipun ganteng, tapi sudah punya istri ya. Jadi, nama dari istri Ibu, nama istrinya Ibu Joan Lumenta, sarjana keperawatan, nurse. Dan Pastor Dale sudah dikaruniakan oleh Tuhan 2 orang anak. Yang pertama bernama William Dale Jr., Supit, umur 6 tahun. Dan yang kedua adalah Whitney Supit, 3 tahun. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita akan serahkan kepada Pastor Dale. Kak Pandi, silakan lanjutkan. Demikianlah perkenalan singkat kami. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Jimmy atas perkenalannya. Bagi kakak-kakak yang baru join, kita akan dengarkan sekarang ini. Langsung saja kepada Pendeta Dale Supit untuk kita akan ikuti bersama-sama seminar pada malam hari ini. Kak Pendeta Dale Supit, saya persilakan. Selamat malam kakak-kakak sekalian. Salam Pasiton. Malam. Pasiton. Pasiton. Baik, kakak-kakak sekalian, memang kadangkala yang menjadi pencobaan daripada para pembicara adalah yang memperkenalkannya. Waduh. Jadi terima kasih, tapi by the way terima kasih Kak Jim. Jarang-jarang orang bilang-bilang begitu Kak Jim. Ini biar so mulai merosot ini yang di atas, tapi Kak Jim masih boleh ada puji, terima kasih banyak. Oke, baik kakak-kakak sekalian, pada malam hari ini kita sudah tiba pada seminar yang keempat, yaitu tentang kepemimpinan, yang memfokuskan tentunya tentang bagaimana pemimpin orang muda sebagai pemimpin rohani, pembimbing, dan sahabat. Kita langsung saja. Kakak-kakak sekalian, pada malam hari ini, poin kunci yang perlu kita perhatikan adalah sebagai seorang Kristen yang mempengaruhi orang Kristen lainnya, maka pemimpin pelayanan pemuda tidak hanya akan memimpin melalui berbicara, tetapi pada dasarnya melalui seluruh kehidupan. Dalam mengikuti teladan Yesus, ia menjadi teladan bagi semua orang. Ini kita harus perhatikan karena kecenderungan ini menjadi kecenderungan kita semua. Baik kakak-kakak sekalian maupun saya secara pribadi. Ya. Nah, sebelum saya lanjut, sebelum saya lupa, kepada kakak-kakak sekalian yang nanti akan mengikuti kuis, mari kita gunakan pikiran kita. Bagaimana caranya? Karena kan di kuis ada ini pertanyaan-pertanyaan dan multiple choice. Perhatikan ini statement-statement, apakah kita mau ingat, kita mau capture, terserah kakak-kakak sekalian. Saya memberi dia punya clue ya, agar supaya waktu mengerjakan kita tidak lupa. Jadi, sebagai seorang pemimpin pelayanan pemuda Advent, kita diharapkan karena kita punya pengaruh, kita mempengaruhi orang, maka tentunya kita bukan hanya memimpin hanya dengan berbicara, tetapi melalui seluruh kehidupan kita. Apa maksudnya? Kita akan lihat lebih lanjut. Pemimpin pelayanan pemuda Advent perlu menjadi terjemahan bahasa manusia tentang siapa itu Yesus. Tetapi dari kebanyakan yang kita lihat, pemimpin pemuda bukan menjadi terjemahan bahasa manusia tentang siapa itu Yesus, tetapi ketika dia menjadi pemimpin, maka yang diingat orang adalah
Oh, dia itu punya gelar. Oh, dia itu lebih baik dari orang lain. Tanpa kita menunjukkan bahwa ketika kita memimpin, Yesus yang orang lihat di dalam diri kita. Ini perlu kita perhatikan di dalam kepemimpinan kita di dalam jemaat. Oh, dia itu pemimpin karena anaknya si ini. Oh, dia itu pemimpin karena, ya, kita boleh tambahkan daftar-daftar yang saya sebutkan tadi. Saya yakin kita sudah mengerti. Tujuan seminar kita pada malam hari ini adalah pertama, sebagai murid dan pengikut Kristus, dasar dari semua kehidupan Kristen dan terutama kepemimpinan. Ya, jadi sebagai murid dan pengikut Kristus, ini adalah menjadi dasar utama kehidupan Kristen dan terutama di dalam kepemimpinan kita. Yang kedua, sebagai pemimpin rohani, pembimbing dan teman bagi kaum muda di bawah bimbingan kita sebagai seorang pemimpin. Kita perlu mempertimbangkan beberapa parameter yang diperlukan untuk mempertahankan rasa hormat dan persahabatan yang berbelas kasih. Bagaimana kita sebagai seorang pemimpin dapat dihormati oleh orang-orang muda yang kita pimpin. Kita harus perhatikan akan parameter-parameter itu. Ya. Baik, mari kita lihat. Pemimpin orang muda adalah sebagai pemimpin rohani. Komitmen pertama seorang pemimpin pemuda haruslah kepada Kristus. Karena mengingat tugas yang Kristus sudah percayakan kepada kita. Sebelum kita memimpin, ingat baik-baik kita harus terlebih dahulu menjadi pengikut. Karena banyak orang, kenapa mereka gagal menjadi seorang pemimpin? Karena mereka tidak pernah merasakan bagaimana dipimpin. Setiap pemimpin adalah domba dari pendeta tertinggi mengikuti bimbingan gembala yang agung yang adalah siapa? Yesus Kristus itu sendiri. Ingat baik-baik akan hal ini. Sudah ditekankan juga di pertama. Dasar dari semua ini karena kita ini adalah pengikut Kristus. Bukan karena saya ini dari pemimpin PA, karena saya jadi pemimpin PA mengikuti karena yang menjadi ketua PA, yang menjadi ketua jemaat adalah klik saya. Maka itulah yang menjadi dasar saya sebagai apapun yang dia bilang itu yang saya ikuti. Hati-hati kalau kita punya pemikiran atau konsep seperti itu di dalam memulaikan pelayanan kita sebagai pemimpin pemuda Advent di jemaat atau dimanapun kita berada. Pemimpin pertama-tama harus menjadi pengikut Kristus. Komitmen mendasar terhadap kekristenan harus membimbing kehidupan pemimpin pemuda. Hanya dengan demikian kita dapat mengembangkan kepemimpinan dalam konteks yang benar. Seorang pemimpin Kristen sejati secara alami akan mengembangkan gaya kepemimpinan seperti Kristus. Ini model utama kita di dalam kepemimpinan. Gaya seperti Yesus Kristus. Kerohanian menggerakkan ritme dan kualitas interaksi sosial kita. Kita sadari bahwa kita adalah manusia dan Alkitab memahami manusia sebagai makhluk total yang lengkap. Dan pendekatan Alkitabiah untuk antropologi menganggap manusia secara holistik, fisik, mental, sosial, dan spiritual. Ya, semua lapisan keberadaan kita saling bergantung. Mereka tidak berfungsi baik jika tidak disamakan. Ya, karena ini saling berhubungan. Semuanya penting, tetapi ada urutan faktor yang mengubah hasil akhir. Artinya, dari hal-hal yang saya sampaikan tadi, penting, tetapi ingat baik-baik prinsip Matius 6 ayat 33. Ketika Yesus mengucapkan kata-kata ini, dia menegakkan supremasi spiritualitas sebagai bahan bakar untuk semua bidang kehidupan kita. Keberhasilan kerohanian kita adalah pengimbang bagi keberhasilan segala hal lainnya. Kita sebagai pemimpin rohani, jangan sampai yang menonjol kepada kita hal-hal yang bukan rohani. Bagaimana kita mau menuntun anak-anak muda kita ketika yang kita tonjolkan adalah saya hobi bermain bulu tangkis, saya hobi badminton.
Jangan-jangan kita sebagai seorang pemimpin rohani di dalam jemaat, yang lebih mereka ingat kepada kita adalah karena dia sangat ahli bermain badminton. Dia ahli di dalam olahraga. Mungkin itu hal yang sangat keliru ketika kita sebagai pemimpin bagi orang muda. Dan mereka tidak melihat yang menonjol kepada kita adalah kerohanian kita atau hubungan kita dengan Kristus. Berikut pemimpin pemuda sebagai mentor. Adalah hak istimewa pemimpin pemuda untuk menjadi mentor bagi orang-orang muda. Tetapi ingat baik-baik kakak-kakak sekalian, hak istimewa ini membawa serta tanggung jawab. Karena untuk memiliki kesadaran kontekstual tentang kebutuhan kaum muda, memberikan mereka kesempatan untuk mengalami kekristenan sejati yang relevan dengan waktu dan situasi di mana tempat mereka tinggal. Ya, ada tanggung jawab di dalam keistimewaan yang kita miliki sebagai seorang pemimpin. Dan tanggung jawab ini harus benar-benar kita pertanggungjawabkan. Bukan saja kepada orang-orang yang kita pimpin, tetapi juga kepada Tuhan. Dalam menjalankan tanggung jawab ini, perlu kita memiliki kesadaran tentang situasi, keadaan, di mana kita sedang memimpin. Agar kita menjadi mentor yang berhasil. Orang muda sekarang ini terus mencari panutan. Kakak-kakak sekalian, fakta yang mendasar sekarang ini yang terjadi di kalangan orang-orang muda atau mungkin juga kita sementara saksikan sekarang ini adalah bahwa mereka ini adalah orang muda yang pragmatis. Yaitu mereka cenderung tidak percaya pada apa yang dikatakan seseorang itu benar. Bukan pada apa yang dikatakan seseorang itu berfungsi. Mereka cenderung menghargai dan menghormati apa yang mereka lihat berhasil. Jadi ketika kita memimpin, ya, jangan terlalu banyak dengan teori. Tapi bagaimana kita membuat itu berhasil. Nah, itu kecenderungan bagi kakak-kakak dan saya secara pribadi. Yang perlu kita ingat adalah kita perlu mewujudkan konsep yang ada di dalam pemikiran kita. Jadikan seluruh teori kepemimpinan Anda praktek yang memelihara pengikut Anda. Kaum muda perlu merasakan manfaat nyata dari apa yang ada dalam pemikiran para pemimpin. Karena jika mereka menyadari bahwa itu bekerja dalam kehidupan pemimpin, mereka akan percaya bahwa itu bisa berhasil dalam hidup mereka. Ini tantangan bagi kakak-kakak dan saya secara pribadi. Ya, karena kadangkala apa yang menjadi teori yang kita sampaikan tidak berbanding lurus dengan apa yang kita tunjukkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan mereka hanya akan mengikuti apabila yang mereka saksikan, apabila yang kita katakan, kita sampaikan itu berhasil. Orang muda mengikuti pemimpin yang sungguh-sungguh. Sekarang ini perlu dipahami bahwa agar kekristenan terlihat berfungsi dengan baik dalam kehidupan pemimpin, ya, kita sebagai pemimpin, kakak-kakak dan saya secara pribadi, saya juga walaupun menyampaikan materi ini, tapi juga saya belajar, saya didorong dengan materi ini, ya. Jangan kita menunggu sampai menjadi pemimpin yang sempurna. Karena seseorang tidak perlu sempurna untuk diikuti. Orang muda jauh lebih kecil kemungkinannya untuk mengikuti seseorang yang konon sempurna. Mereka tahu betul bahwa tidak ada yang demikian. Karena mengidealisasikan pemimpin yang sempurna adalah mengidealkan yang mustahil secara manusia. Karena seorang pemimpin yang menginspirasi orang muda bukanlah seseorang yang sepenuhnya kebal terhadap kesalahan, kegagalan, dan kesalahpahaman. Apa yang mengilhami seorang anak muda adalah sebaliknya. Orang yang memiliki kebijaksanaan, ketahanan, dan ketekunan untuk belajar dari kesalahan sendiri dan menemukan solusi Alkitabiah untuk masalah-masalah.
praktis. Karena kita ini adalah seorang pemimpin rohani. Tidak ada orang yang kebal terhadap kegagalan, kesalahan, kelemahan. Maka mungkin yang dimaksudkan di sini, bukan mungkin maksudnya, maka yang dimaksudkan di sini adalah bagaimana juga kita di dalam memimpin, kita harus perlu jujur dengan kehidupan kita. Pengalaman pribadi. Saya pernah melayani sebuah jemaat di mana satu kali ada sebuah keluarga mengundang saya untuk memimpin sebuah ibadah ucapan syukur. Sebuah ibadah ucapan syukur. Dan ketika tiba hari di mana acara itu akan dilaksanakan, kakak-kakak tahu apa yang terjadi? Saya sangat lupa dengan acara ini. Ya, itu terjadi pada waktu saya masih seorang bujangan, belum berkeluarga. Ya. Dan pada jam waktu acara ini akan dimulaikan, saya mendapat telepon dari keluarga yang terkait. Saya tidak dapat membantah, saya tidak dapat memberikan alasan. Karena benar-benar saya menyadari bahwa ini murni kelalaian saya. Esokan harinya, pagi-pagi, saya mengambil keputusan saya harus pergi bertemu dengan keluarga ini. Saya bukan pergi untuk membenarkan alasan saya, tetapi seketika ketika saya sampai di rumah itu, hal yang pertama saya sampaikan adalah permohonan maaf. Ya, permohonan maaf. Saya harus dengan jujur untuk mengakui bahwa saya lalai. Tidak ada alasan apapun yang membenarkan perbuatan saya. Ini salah satu pengalaman kegagalan atau kelemahan, kesalahan yang saya buat secara pribadi. Tetapi yang berkesan dalam kehidupan saya dari pengalaman ini adalah sejak saat itu, dulunya mereka sangat marah kepada saya. Tapi karena saya mengakuinya, sejak saat itu hubungan saya dengan keluarga ini sangat dekat. Walaupun saya sudah berpindah-pindah tempat pelayanan, mereka tetap mengingat saya dan mengundang saya dalam semua ibadah-ibadah ucapan syukur yang mereka buat. Jadi kakak-kakak sekalian, perlunya kita sebagai pemimpin juga untuk jujur terhadap diri kita. Jangan malu kalau kita sudah dipercayakan. Mari kita belajar kalau kita baru pertama kali dipercayakan. Dan jangan malu untuk gagal, ya. Karena dari situ kita belajar. Dan akan lebih banyak orang yang lebih menghargai demikian daripada kita lebih banyak berteori. Lanjut. Ketika kaum muda dapat mengidentifikasi kisah seorang pemimpin dengan kegagalan seorang pemimpin, dengan perjuangan seorang pemimpin, dengan dilema seorang pemimpin, mereka akan mengidentifikasi dengan solusi yang ditemukan pemimpin. Artinya, akan lebih berhasil bagaimana ketika kita menjadi mentor bagi orang-orang muda yang kita pimpin adalah dengan pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Ya, dengan pengalaman yang kita miliki. Daripada dengan teori yang banyak kali kita sampaikan. Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 11 ayat 1 mengatakan, jadilah pengikutku sama seperti aku juga menjadi pengikut Kristus. Rasul Paulus yang adalah seorang pemimpin gereja mula-mula tidak pernah menyembunyikan realitas perjuangannya. Juga tidak menyembunyikan jalan menuju kemenangannya. Dia tahu dari mana dia berasal. Dia tidak pernah menutupi masa lalunya. Tetapi dari masa lalunya, dia memberikan contoh bagaimana seorang yang diubahkan di dalam Kristus. Itu pelajaran sekolah sahabat yang kita pelajari pada minggu yang lalu. Bagus sekali. Pelajaran praktis. Bagaimana kita boleh terapkan dalam kehidupan kita. Paulus adalah pemimpin sejati. Dan pemimpin sejati menginspirasi pengikut mereka. Ya, orang-orang muda akan mengikuti pemimpin sejati. Pemimpin yang dapat menginspirasi orang-orang yang mereka pimpin melalui pengalaman kehidupannya. Pemimpin orang muda sebagai sahabat. Memang benar bagi semua pemimpin bahwa para pengikutnya memandang mereka sebagai teman yang akan mengikuti dengan lebih sukarela.
Dan tidak ada yang lebih baik selain daripada di antara kaum muda sendiri. Seorang pemimpin yang merupakan teman mereka akan memiliki pengaruh yang jauh lebih besar terhadap mereka. Jadi ini himbauan kepada kita sebagai pemimpin-pemimpin di jemaat. Agar supaya kita dapat didengar. Agar supaya mereka dapat mengikuti apa yang menjadi arahan kita. Jadikan mereka sebagai sahabat. Jangan jadikan mereka sebagai bawahan. Tapi jadikan mereka sebagai sahabat. Saya rasa jelas sekali akan pesan ini. Orang muda sudah tahu apa yang merupakan teman sejati. Mereka mengenal seorang teman yang benar-benar peduli. Seorang teman sejati tidak akan menutupi atau berbohong untuk seorang teman. Dan akan mengatakan kebenaran dalam cinta dengan cara yang tidak bisa dilakukan oleh teman-teman yang hanya secara superficial. Ya, biasa-biasa saja. Mereka tidak mencari orang-orang yang berwenang atas mereka. Itu yang saya katakan tadi ya. Tetapi mereka mencari persahabatan yang penuh kasih. Dan jikalau ini kita terapkan, maka kita dapat masuk ke dalam hati akan orang-orang muda yang kita pimpin. Jadi, apa yang kita boleh simpulkan daripada materi kita malam hari ini? Komitmen kuat kepada Kristus yang merangkul dan mewujudkan disiplin Alkitabiah dan spiritual, dan yang memimpin dengan teladan jelas, jujur, akan menjadi model yang akan mengilhami para orang muda untuk berkomitmen kepada Kristus. Dan ini adalah bentuk kepemimpinan yang paling efektif. Inilah yang ingin Paulus sampaikan sebagai prinsip kepemimpinan kepada Timotius, sahabat mudanya. Ketika dia menulis dalam 1 Timotius 4 ayat 12. Ayat yang sudah sangat familiar dengan kita. Terlebih khusus orang-orang muda. Ya, jangan seorang pun menganggap engkau rendah karena engkau muda. Jadilah teladan bagi orang-orang percaya. Dalam perkataanmu, dalam tingkah lakumu, dalam kasihmu, dalam kesetiaanmu, dan dalam kesucianmu. Kenapa kadangkala kita dianggap remeh karena kita masih muda? Ya, pada sebenarnya tidak menjadi alasan kita dianggap remeh, ya, selagi kita masih muda. Dan ini yang dialami oleh Timotius. Dia menjadi pemimpin dalam jemaat, kurang lebih dia di kisaran umur 30 sampai 40 tahun pada waktu itu. Tapi dia sudah diangkat menjadi pemimpin di dalam jemaat, memimpin orang-orang yang lebih tua dari mereka. Dari dia maksudnya. Agar supaya kita tidak dianggap remeh. Ingat, kakak-kakak sekalian, mungkin kita semua sudah tahu. Umur bukanlah menjadi landasan orang itu dewasa. Dewasa itu adalah pilihan, bukan tergantung umur. Ya, kenapa kadangkala kita yang masih muda kurang dipercaya untuk menjadi seorang pemimpin? Ini tantangan untuk saya dan kakak-kakak sekalian tentunya. Adalah karena kita tidak menunjukkan teladan bagi orang-orang yang melihat kita, baik dalam perkataan, dalam tingkah laku, di dalam hubungan kita terhadap sesama saudara dalam jemaat, dalam kesetiaan kita kepada Tuhan, dan di dalam menjaga kita ini, di dalam menjaga akan kehidupan kita ini bersih dari segala dosa. Jadi, walaupun kita masih muda, tapi kalau kita sudah menunjukkan kedewasaan di dalam berperilaku, kesetiaan kepada Tuhan, bagaimana kita dewasa dalam menjalin hubungan dengan sesama, maka tentunya tidak akan ada orang yang menganggap kita remeh, sekalipun kita masih seorang muda di dalam kepemimpinan kita. Jadi kakak-kakak sekalian, inilah yang menjadi pembelajaran kita pada malam hari ini. Kiranya itu boleh memberkati di dalam pelayanan kita, dimanapun kita berada, dan yang dipercayakan sebagai seorang pemimpin untuk melayani orang-orang muda yang ada di gereja kita masing-masing. Tuhan memberkati adalah doa dan harapan kita bersama. Amin. Baik, terima kasih Kak Pendeta Del Supit. Kita langsung saja ke diskusi yang moderatornya Kak Noldi. Silakan Kak Noldi pimpin. Baik, selamat malam kakak-kakak sekalian.
Terima kasih untuk materi yang telah disampaikan oleh Kak Bill Supit yang sangat jelas, ya, boleh membawa pikiran kita bagaimana model dari seorang pemimpin di pelayanan bagi orang muda dewasa. Ya, kita dapat poin-poinnya tadi, bagaimana kita harus jadi murid dan pengikut Yesus terlebih dahulu, lalu nanti kita bisa merangkul mereka menjadi pemimpin, menjadi mentor, dan menjadi sahabat mereka. Ya, kita akan buka sesi tanya jawab, ya, dan mungkin ada 2 sesi yang kami akan beri kesempatan. Di setiap sesi berisi 3 pertanyaan, ya, karena waktu kami lihat masih memungkinkan. Kita akan menyampaikan beberapa pertanyaan, dan bagi yang akan memberikan pertanyaan, kami minta untuk bisa memberikan informasi diri berupa nama, jemaat, dan mungkin pelayanan, status pelayanan di jemaatnya sebagai apa. Ada pendeta, ada ketua jemaat, ada pemimpin pelayanan pemuda, atau anggota jemaat, boleh diinformasikan sehingga boleh jadi background yang boleh kami ketahui untuk membantu kita dalam diskusi kita pada malam hari ini di ruang tanya jawab. Baik, saya buka sesi pertama untuk 3 penanya pertama. Disilakan bagi yang mau bertanya boleh raise hand. Sudah ada 1. Nanti teman-teman bagian co-host ada Kak Ruli, Kak Jimmy, ya, boleh membantu saya, dan juga Kak Fandi sebagai MC juga boleh membantu yang mengangkat tangan untuk memberikan pertanyaan. Silakan, kalaupun ada pertanyaan, ya, walaupun kita lihat tadi materi jelas, tapi SWL ini merupakan satu hal yang baru, dan mungkin bukan cuma pertanyaan, kalaupun ada pengalaman, ya, mau dibagikan, atau contoh-contoh yang dijalani yang boleh jadi hal yang baik bagi kita, boleh juga disampaikan untuk lebih memantapkan apa yang kita bisa dapatkan malam hari ini. Disilakan 3 penanya atau yang ingin menyampaikan, memberikan suatu masukan atau hal-hal yang baik untuk pelayanan kita. Silakan. Adakah Amir Manurum yang mengangkat tangan? Oke. Amir 1, kedua ada? Tadi Kak Billy Tambuhun sudah raise hand. Oke, Kak Billy dan Kak Ray yang sudah terlihat, ya. Oke, jadi pertama Kak Amir Manurum, kedua Kak Billy Tambuhun, dan ketiga Kak Ray Ruhpati. Silakan dimulai dari Kak Amir Manurum. Jangan lupa ya, nama, jemaat, dan status pelayanan mungkin di jemaat. Silakan Kak Amir, boleh dibantu unmute. Oke, boleh unmute Kak. Kak boleh coba? Silakan Kak. Oke, silakan Kak. Kepada kita semuanya, khususnya pada Kak Pendeta Dale, saya sangat setuju dikatakan tadi bahwa seharusnya pemimpin-pemimpin jemaat, khususnya pemimpin orang muda, itu dipilih oleh karena kerohaniannya, bukan oleh karena pangkatnya, title, jabatan, ataupun bukan besarnya persembahan atau sumbangan, bahkan persepuluhan. Tapi nyatanya di jemaat kita itu yang terjadi. Banyak terjadi itu. Bahkan sering sekali di organisasi kita, mungkin jangan dulu kepada pemimpin tanda kutip, yang suka memberikan seminar-seminar diundang oleh pimpinan kita, organisasi kita, adalah yang mereka anggap secara karir sukses. Apakah karena duitnya, apakah karena karirnya. Contoh, mungkin dia sukses oleh karena dia di bidang finance. Ya. Tapi orang finance ini bisa saja dia sukses di sana, tapi sering sekali dikasih membawakan seminar di organisasi untuk hal yang bukan finance. Saya pikir bukan ini. Tapi ini kelihatan terjadi.
Bahkan terjadi juga bukan cuma di organisasi, sampai di sekolah-sekolah kita pun. Di sekolah tanda kutip, sekolah nabi-nabi kita. Ya kan? Yang mengakibatkan itu tidak jadi berkat. Atau bahkan kalau turun ke pemuda, itu menjadi konyol. Banyak orang-orang muda meninggalkan gereja oleh karena mereka menemukan pemimpin-pemimpin yang seperti kita ucapkan tadi di majelis. Mereka tidak suka karena tidak ada pemimpin yang rohani yang mereka lihat, atau bilang sedikit lah, yang nggak bilang nggak ada, bohong lah. Tapi justru semakin sedikit pemimpin rohani yang mereka temukan, lebih banyak pemimpin-pemimpin yang dipilih tadi dari yang Kak Dil bilang oleh karena pangkat, oleh karena kemampuan di yang lain, tetapi tanpa memperhatikan orang muda. Karena mereka pada umumnya central eye-nya lebih muncul daripada central Christ. Itu mungkin. Jadi apa yang telah kita lakukan, pimpinan kita saya sebutkan aja, khususnya pimpinan pemuda, untuk mencegah supaya anak muda kita tidak meninggalkan gereja, karena mereka tidak menemukan pemimpin rohani di dalam gereja lagi. Terima kasih Kak Nir. Terima kasih Kak Amir Manurung, memperkuat apa yang disampaikan oleh narasumber bahwa pemimpin orang muda adalah harus pemimpin rohani, walaupun ada terjadi di beberapa jemaat mungkin kelalaian atau mungkin kekurangan sumber daya dari pemimpin-pemimpin. Tetapi itu akan menjadi dasar ya. Terima kasih Kak Amir. Kita lanjut kepada Kak Billy Tambuun. Disilakan Kak Billy untuk pertanyaannya. Baik, selamat malam kakak-kakak. Perkenalkan, nama saya Billy Selamat Tambuun, malam. asal Jemaat Tikala, sebagai Ketua Pemuda Advent Jemaat Tikala. Baik, selamat malam Pendeta Del. Selamat malam. Sir, maaf sebelumnya mungkin kita bertanya soal case ini. Nggak masalah kan, Sir? Silakan. Baik. Tadi seperti yang ditulis, seorang pemimpin orang muda harus menjadi teman, sahabat, bahkan jadi panutan, bahkan bisa merangkul. Mungkin yang jadi pertanyaan kita, bisa enggak seorang pemimpin pemuda berpacaran dengan anggota pemudanya? Karena begini, Kak Del, ada case yang terjadi, seorang pemimpin pemuda ini berpacaran dengan orang mudanya sendiri. Tetapi ketika jadi permasalahan dalam pacaran mereka, malah memperkeruh anak-anak muda yang ada di situ. Dan bahkan ketika putus, walaupun putus baik-baik, malah mempengaruhi keanggotaan pemuda yang ada di situ. Jadi mungkin ada solusi atau kiat-kiat, dan malahan serta tanya ke teman-teman yang lain, lebih baik kasih kelar dulu, pimpin PA, daripada orang ada share-share tuh orang di gereja, di kepemudaan, atau ada share-share itu orang yang ada di keanggotaan PA Manado, serta putus, tompe nama yang jadi bisa, atau malah mungkin bisa menjadi bumerang kepada diri kita sendiri. Padahal secara pribadi mau PA-nya lebih bagus, PA-nya lebih baik, bisa merangkul, tetapi ketika jadi hal-hal seperti itu malah bisa anggota yang ada di dalam bisa bubar. Malah kalau seumpamanya pemuda yang kita suka itu yang bisa rangkul banyak orang, ketika kita sama pemuda itu sudah putus, malah pemuda yang lain itu malah sudah tidak ikut lagi dalam kegiatan pemuda yang ada di jemaat, bahkan yang ada di skala lebih besar. Mungkin itu saja Kak Del, mungkin ada case-case tertentu. Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Billy. Ini pertanyaan yang orang muda sekali, mewakili orang-orang muda ya, dan sering juga terjadi ya. Apakah bisa pemimpin pemuda bersahabat atau berpacaran dengan orang muda di jemaatnya, dan bagaimana jika hubungan mereka putus lalu mempengaruhi keanggotaan di orang muda di jemaat dan juga nama jemaat ya, pengaruh kepada nama jemaat. Oke, kita tahan dulu, Pendeta Del nanti akan menjawab sebentar setelah satu penanya yang berikut ini, yaitu Kak Ray Rupati. Disilakan Kak Ray. Baik, terima kasih. Pendeta Roy Rongian ada di sini dan beliau pendeta jemaat lama di Ambon. Untuk sekian dekade di Ambon itu tidak boleh anak muda jadi ketua jemaat, kakak-kakak.
tidak boleh anak muda jadi ketua jemaat. Saya tidak tahu sampai di kepemimpinan pendeta Urangian lagi masih ada begitu atau tidak. Tetapi kami melihat bahwa tapi mungkin masih ada sampai sekarang. Karena jemaat saya di kampung pun waktu mereka pemilihan lalu jadi kacau. Karena ada anak muda yang diusulkan untuk jadi ketua jemaat. Lalu orang tua sangat menolak. Mereka reject sama sekali untuk orang muda tersebut. Memang sih orang muda ini kan mereka punya kehidupan begitu. Tapi kan ketika mereka bertumbuh berkembang lalu mereka berubah, ya dosa masa lalu mereka itu tetap diingat-ingat lah. Nah, sehingga menjadi patokan bagi orang tua-tua ini ketika mereka diusulkan nama mereka untuk menjadi ketua jemaat atau pimpinan dalam jemaat, mereka sama sekali tidak setuju. Begitu. Jadi barangkali ini bisa menjadi masukan juga di tempat yang lain karena kita ini kan dari berbagai daerah. Case yang sama bisa saja terjadi di daerah-daerah lain. Kami minta pencerahan dari Pendeta Dale untuk ini. Terima kasih. Sekian Karoli. Oke, terima kasih Kak Ray atas pertanyaannya. Kita langsung saja kepada narasumber kita untuk 3 pertanyaan pertama. Silakan Kak Del. Terima kasih Kak Noldi, terima kasih. Jadi Amir kalau tidak salah hanya menambahkan ya, menambahkan atau pendapat ya. Siapa muni beribu? Oke, lalu yang kedua untuk Kak Billy ya. Ya. Situasi atau pengalaman yang dialami, saya tidak tahu apakah pengalaman di jemaat atau gimana. Tapi begini, itulah apa yang saya sampaikan pada pertemuan kita pada Kamis yang lalu. Memang ketika kita menjadi seorang pemimpin dan ada kepentingan pribadi di sana, nah kita malahan manfaatkan jabatan kita karena untuk membuat orang lain terpesona. Ini yang terjadi, kasus-kasus inilah yang terjadi. Kita tidak, memang waktu kita memilih, kita juga tidak dapat menghakimi orang punya motif. Kita tidak bisa dapat melihat motifnya seketika itu juga. Nanti mungkin dalam berjalannya waktu barulah kelihatan motif itu, seperti mungkin pengalaman dari Kak Billy Tambun. Entah mungkin di mana pengalaman itu terjadi. Dan memang ketika motif-motif seperti ini yang menjadi landasan kita di dalam memimpin, maka akan timbul hal-hal pengalaman seperti Kak Billy Tambun. Oleh karena itu, menegaskan kembali apa yang menjadi topik kita pada malam hari ini, hendaklah mungkin lebih baik ya ketika kita memilih seorang pemimpin, ya jangan hanya karena terburu-buru, jangan juga karena faktor-faktor yang sudah Kak Amir sebutkan tadi, tetapi benar-benar kita sudah melihat ada pembuktian di dalam kehidupannya. Walaupun tentunya kita tidak akan bisa mendapatkan pemimpin yang sempurna, ya. Jangan juga kita nanti lihat orang yang sudah sempurna baru kita pimpin, karena kita tidak akan dapatkan hal itu. Tetapi setidaknya saya juga sudah sempat sebutkan pada pertemuan yang lalu, kakak-kakak, kalau tidak salah adalah bahwa kita memilih pemimpin itu bukan memilih malaikat. Ya, tetapi kita sedang memilih yang terbaik dari yang terburuk. Ya, kurang lebih seperti itu. Karena maksudnya di sini adalah tidak ada orang yang sempurna. Sebaik-baiknya orang yang kita idolakan, pasti dia ada apa? Ada kekurangannya. Tapi setidaknya untuk meminimalisir akan hal-hal seperti yang Kak Billy sampaikan tadi, setidaknya ada indikator-indikator ketika kita memilih seorang pemimpin. Sekaligus menjawab pertanyaan dari Kak Ray adalah dengan mengikuti kegiatan-kegiatan seperti ini. Artinya mereka yang sudah advance di pemuda junior, ya sudah master guide, pasti sudah banyak pembekalan yang diberikan kepada mereka. Dan juga tentunya seperti yang mau menekuni atau mau advance di pemuda senior yang di SCL.
Dan mungkin kalau di jemaat-jemaat besar untuk meminimais hal-hal yang Kak Ray tadi katakan, ini kalau di jemaat besar ya, mungkin kita boleh melalui keputusan jemaat atau konferensi jemaat, jikalau memungkinkan, yang menjadi pemimpin PA yang sudah master guide, atau yang terbaru sekarang ini, mereka yang sudah SYL. Setidaknya sudah ada banyak pembekalan. Ya, karena kenapa saya bilang di jemaat besar? Artinya jemaat besar ada kecenderungan lebih banyak sumber daya manusia yang ada di sana. Kalau di jemaat kecil, kadang-kala kita terbatas di dalam memilih akan pemimpin-pemimpin karena berdasarkan situasi dan kondisi. Jadi mungkin itu tanggapan terhadap pertanyaan Kak Ray, Kak Billy, sekaligus menjawab apa yang Kak Ray sampaikan. Terima kasih. Mungkin kalau ada tambahan dari senior-senior juga dipersilakan. Baik, terima kasih Kak Del. Sebelum kita beri kesempatan untuk mungkin ada yang menambahkan, hamba Tuhan atau senior-senior dalam pelayanan pemuda, Kak Del, saya mau kembali ke pertanyaan tadi dari Kak Billy mungkin. Jadi apakah boleh seorang pemimpin pemuda, contohnya ketua PPA, berpacaran dengan anggota PA di jemaatnya? Minta maaf Kak Noldi, saya lupa. Oke, Kak Billy. Tentunya harapan kita semua dan harapan orang tua. Apabila wadah pelayanan yang ada di dalam jemaat, ataupun di konferensi seperti di Pemuda Advent Kota Manado sekitarnya, Pemuda Advent DKM, dan yang lain-lain, mungkin saya tidak tahu di konferensi atau mission-mission yang lain yang ada, apakah di Jakarta kalau ada ya, itu semacam federasi. Ya. Tentunya kita harapkan, kita punya tujuan bukanlah wadah itu menjadi wadah untuk pencarian jodoh. Tetapi mungkin secara tidak langsung kita harapkan dengan lebih banyak anak-anak muda atau yang berkumpul di dalam wadah yang kita bentuk ini, kalaupun mereka bisa untuk mendapatkan pasangan melalui wadah-wadah yang kita bentuk ini, kenapa tidak? Walaupun bukan itu tujuan utamanya, kenapa tidak? Malahan mungkin perlu secara tidak langsung kita encourage akan hal itu. Ya, karena mana yang kita mau pilih? Mereka mau cari orang luar atau yang ada di dalam gereja? Ya kan? Karena itu juga yang menjadi harapan daripada orang-orang tua yang ada di jemaat. Ya, siapa tahu bisa, tetapi ketika motif pribadi itu mungkin yang menjadi landasan seperti mungkin pengalaman dari Kak Billy, ya itulah yang akan terjadi. Jadi seorang pemimpin itu memang kalau dia hanya untuk kepentingan pribadi, maka dia akan menebar pesona. Ya kan? Tetapi kalau yang dia tebar itu adalah pesona Kristus, tentunya dia tidak akan memikirkan akan apa yang dialami oleh Kak Billy tadi. Mungkin itu yang saya boleh sampaikan. Ada dari yang lain, silakan boleh menyempurnakan. Jadi jawaban dari Kak Del boleh ya, tetapi tetap yang utama adalah Kristus yang nampak ya, diutamakan daripada motif pribadi. Oke. Ada Kak Raymond yang mau pingin kasih tambahkan? Oke, silakan Kak Raymond, senior dalam pelayanan pemuda. Kak Raymond silakan. Wah, saya tidak bisa lihat. Oke, selamat sore. Salam hormat untuk Kak Del, Direktur Pemuda. Ada satu hal yang mungkin saya usulkan. Siapapun pemimpin yang sudah dipilih, mau bagus, mau tidak bagus, mau bagaimana, kita harus dukung. Itu saja dulu. Itu nomor satu. Kita nggak bisa katakan, oh mentang-mentang Raja Saul tuh jeleknya minta ampun, dia punya kelakuan, terus kemudian nggak didukung. Nggak bisa, tetap harus didukung. Giliran datang yang memimpin Raja Daud, ya kita harus dukung juga begitu. Nggak ada alasan kita tidak mendukung pemimpin. Karena kita harus belajar
menghormati pemimpin itu karena kita juga akan jadi pemimpin, itu masalahnya. Nah, sekarang yang masalah yang disoroti kita pelajaran sekarang ini kan adalah bagaimana ini menyelamatkan orang muda itu. Kalau pengalaman saya sangat pahit. Saya tidak pernah bisa menyelamatkan semua pemuda. Jadi itu yang saya belajar adalah pada waktu saya menjadi pemimpin, mohon maaf ya, bukan untuk apa menyombongkan. Sampai detik ini saya masih tetap dipilih jadi direktur klub. Saya sudah saya majukan ke majelis jemaat supaya orang lain tetap saya juga yang dipilih. Saya tidak tahu kenapa. Tapi saya cuma katakan kalau kita mendapatkan anak muda yang bermasalah seperti diceritakan tadi, kenapa kita tidak berlutut berdoa untuk dia? Itu sudah jadi pengalaman saya dan itu memang pahit. Dari sekian ada juga yang sampai kita sudah berkorban habis-habisan untuk dia, tetap dia keluar juga. Ada juga yang seperti begitu. Ya mau bagaimana? Tapi mereka harus mengetahui kita ini betul-betul mengasihi mereka, kita tidak munafik. Orang muda itu paling tidak suka orang munafik loh. Kalau kita pura-pura baik, ya pura-pura baik saja, wah itu susah untuk mereka. Mereka bisa tahu, ini pura-pura baik ini. Betul. Seperti begitu. Jadi kalau kita setia, jujur, baik kepada mereka, menyayangi mereka, mereka akan tahu, oh ini dibutuhkan. Jadi Pendeta Del, terima kasih. Kalau di Manado saya melihat sebenarnya itu sudah sangat maju. Berbeda kalau di tempat-tempat lain. Karena saya sudah pernah di hampir semua tempat, jadi dibandingkan dengan Manado itu sangat banyak. Orang-orang anak-anak muda di Manado itu cepat menyerap pengetahuan, cepat menyerap perubahan. Mereka tidak kayak orang-orang tempat lain yang agak kuno sedikit, yang susah mau berubah. Begitu juga di Papua itu cepat berubah. Mereka cepat menerima perubahan, cepat mau maju. Asal kita jujur, mau melayani mereka, mereka pasti senang, cepat mau maju. Cuma itu saja komen saya. Terima kasih kesempatan. Terima kasih Kak Raymond. Siapapun pemimpin yang dipilih, apalagi sudah mengikuti komite atau konferensi jemaat, itu tentunya adalah pilihan Tuhan. Kita sebagai pengikut wajib untuk mendukung, ya, mendukung sebagai sahabat, sebagai mentor juga, baik mungkin kita yang lebih tua ataupun yang muda, boleh belajar kepada mereka. Baik, apakah masih ada lagi satu yang memberikan tambahan di sesi ini? Lalu kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Tambahan ya, pertanyaan nanti di sesi yang ya. Kak Billy boleh di chatting akan memberikan pertanyaan, Kak Billy Selintung, atau tambahan supaya kami berikan kesempatan. Oke. Kak Amir ada angkat tangan. Kak Amir ada angkat tangan. Kak Noli. Oh. Kak Noli, Kak Amir ada angkat tangan. Mungkin Kak Amir, mohon maaf, kami tahan dulu karena Kak baru tadi memberikan pertanyaan atau tambahan. Nanti mungkin sebentar ya, Kak Amir di sesi yang kedua. Kak Billy silakan. Kak Billy ada mungkin pertanyaan tambahan ya? Pertanyaan. Atau pertanyaan Kak? Kalau pertanyaan berarti kita akan langsung di. Oke, baiklah. Kita langsung ada Kak Regan, Kak. Kak Regan tadi ngangkat tangan saya lihat. Saya untuk pertanyaan. Oke, Kak Billy duluan. Kak Regen, ada satu lagi mungkin Kak Amir ya, oke. Atau ada lagi yang Kak Ruli, Kak Pandi lihat ada yang memberikan tanggapan. Kak Billy boleh ya jawaban tadi dan tanggapan boleh dikasih jempol kalau sudah oke. Dan Kak Rai Rupati. Oke, kita ke sesi yang kedua. Terima kasih Kak Billy responnya. Kak Billy Selintung silakan untuk pertanyaannya. Ya, selamat malam kakak-kakak. Pertanyaan saya mirip dengan pertanyaan dari Kak Rey Sakul. Kita tahu bahwa di kota-kota yang lebih modern, keluarga saya di Singapura, itu kehadiran anak-anak di gereja itu semakin hari semakin menurun, gitu. My question is, seberapa jauh kita harus dalam tanda kutip ketat terhadap kita punya prinsip demi mempertahankan anak-anak ini, atau kita melihat satu kemerosotan akan kehadiran
tadi malam siapa itu pembicaranya mengatakan hari ini harusnya ada 100 juta orang Advent, di mana hari ini kita hanya ada 25. Jadi bagaimana kita blend antara modernisasi dengan konservatisme dari gereja, kalau boleh saya katakan konservatif, please. Oke, terima kasih Kak Billy untuk pertanyaannya. Kita tahan dulu, kita lanjut ke penanya yang kedua. Kak Regen, silakan Kak Regen. Oke, selamat malam. Selamat malam. Jadi nama saya Regen Yosik dari Jemaat SLA Tompaso DKM. Oke. Selamat malam Kak Direktur, Kak Del. Selamat malam Kak Regen. Oke, pertanyaan saya seperti ini. Untuk dalam hal penarikan jiwa, jadi salah satu tugas juga SWL kan untuk penarikan jiwa. Apakah untuk saat ini kita bisa menggunakan metode untuk memacari atau pacaran dengan orang luar? Karena beberapa informasi yang sering saya dapatkan sangat bagus untuk saat ini juga untuk penarikan jiwa, artinya memacari dia, ya, memacari orang atau pemuda atau pemudi yang bukan Advent, ya, seperti itu. Jadi mau minta tanggapan, apakah kakak-kakak dan Kak Direktur boleh memberikan tanggapan mengenai pertanyaan saya ini. Dan yang berikut berkaitan dengan kepemimpinan, kalau tidak salah, enggak, ini satu pertanyaan. Ini yang kedua mau menyinggung tentang kepemimpinan. Kalau tidak salah dalam peraturan jemaat disebutkan harus ada ketua jemaat yang berstatus orang muda, ya. Tapi saya dapati mungkin di banyak jemaat-jemaat masih kurang yang orang muda menjadi ketua jemaat. Nah, jadi kira-kira seperti itu. Terima kasih. Oke, terima kasih Kak Regen. Mungkin sambil menerima pertanyaan selanjutnya, mungkin Kak Regen boleh kembali mengecek untuk membantu narasumber di referensi dari pertanyaan tadi itu tentang ini di peraturan jemaat. Kalau Kak Regen boleh sempat cek sehingga kita boleh punya dasar-dasar yang baik. Nanti sebentar ditanggapi ya. Oke, lanjut ke Kak Marsal Talupadang. Disilakan Kak Marsal, pertanyaan ketiga dan terakhir di sesi. Oke, baik, terima kasih. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Marsal Talupadang, Jemaat Perumnas. Saya mau bertanya, kalau mungkin begini, di jemaat-jemaat lain mungkin yang banyak orang yang suka memimpin, tetapi yang lain tidak jadi. Nah, ini bukan curhat sih, di jemaat saya kan terputar. Ketika ditunjuk orang muda untuk menjadi pemimpin, banyak yang menolak. Tetapi karena mesti ada yang jadi pemimpin, akhirnya ditunjuklah seseorang. Nah, ketika dia jadi pemimpin, satu kali dia berbuat kesalahan dan dia bilang begini, kita kok nak mau sebenarnya jadi pemimpin, kenapa saya disuruh jadi pemimpin? Nah, jadi bagaimana ya? Berhubungan dengan pertanyaan itu, mungkin begini, bagaimana pendekatan ketika kita melihat ada seorang pemimpin Kristen, ya mungkin dia brilian, aktif, dan dia memiliki banyak keahlian, dan ketika satu kali dia berbuat kesalahan, dan orang itu langsung di-cut. Nah, padahal kita lihat ini orang ini memiliki potensi untuk bisa memimpin atau membagikan pengetahuannya. Sekarang mungkin bagaimana cara pendekatannya agar mungkin orang itu bisa kita gunakan, tetapi kita tidak menyepelekan aspek disiplin. Mungkin ada tambahan dari pastor, mungkin itu. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih, Kak Marsal. Adel, saya coba ulangi kembali pertanyaannya. Yang pertama dari Kak Billy Selintu, seberapa jauh dari Konferensi Sulawesi Selatan, Barat, dan Tenggara ya, KSSBT, seberapa jauh kita mempertahankan prinsip-prinsip rohani di gereja terhadap anak-anak muda kita yang akhir-akhir ini ya mulai meninggalkan gereja. Kalau tidak salah, yang saya tangkap seperti begitu dari Kak Billy. Dan yang kedua dari Kak Regen adalah apakah kita saat ini boleh menggunakan metode berpacaran dengan orang muda dari luar gereja Masjid Penarik ke-7 untuk penarikan jiwa?
Dan pertanyaan lanjutan adalah di dalam peraturan jemaat ada redaksi atau referensi yang menyatakan bahwa harus ada ketua jemaat orang muda yang berstatus orang muda ya, yang belum menikah. Oke, dan yang ketiga dari Kak Marsal, ada pemuda yang punya kemampuan di jemaat untuk memimpin orang muda, tetapi saat ditunjuk, saat pemilihan menolak. Lalu ada orang lain yang diangkat, yang dirasa mungkin mampu, tetapi orangnya sendiri pada saat kepemimpinannya gagal. Ada kegagalan yang dia lakukan terjadi dalam kepemimpinannya, dan dia sendiri menyatakan bahwa saya sebenarnya tidak siap atau mungkin saya tidak mampu, ya seperti itu. Bagaimana pendekatan yang kita lakukan kepada kedua model orang muda yang bisa menjadi pemimpin di orang muda? Silakan Kak Del untuk tanggapan dan jawabannya. Oke, baik. Terima kasih Kak Raymond tadi sudah memberikan masukan tambahan. Saya menanggapi pertanyaan dari Kak Billy. Memang ini fenomena yang terjadi pada umumnya juga terjadi di semua wilayah di Indonesia, bahkan di seluruh dunia, ya, bahkan di seluruh dunia. Nah, apa yang menyebabkan ada banyak anak-anak muda sepertinya keluar daripada gereja kita? Oleh karena itulah yang saya sebutkan pada pertemuan yang lalu. Tidak ada keteladanan dan perhatian dari baik dari orang tua maupun pemimpin jemaat. Bagaimana mereka mau datang beribadah pada Sabat sore jikalau orang-orang tua tidak ada di gereja pada Sabat sore, karena orang tua berpikir ini ada acara PA dan mereka hanya diam di rumah. Tidak heran banyak acara sore yang tidak lagi dilaksanakan karena orang tua fokus di perlawatan, mengunjungi. Jadi hari Sabat sore sepertinya seolah-olah itu perlawatan sangat penting sekali. Tetapi kenapa kita tidak pergi hanya kepada mereka yang membutuhkan saja? Kita klasifikasi. Ya, kalau memang mereka sakit sangat perlu untuk didoakan. Tapi kalau mereka cuma kenapa kita tidak pergi doakan di waktu yang lain? Nah, itu sudah menyangkut banyak hal. Misalnya, itu ada banyak fungsi-fungsi yang tidak bekerja. Fungsi kediakonan. Ya. Jadi seolah-olah perawatan itu nanti hanya berjalan di hari Sabat kalau anggota jemaat, dan di hari biasa hanya pendeta. Ya, ini sudah terkait banyak. Saya tidak akan lebih ke dalam hal itu. Jadi, memang itu dia yang terjadi, Kak Billy, karena kita kurang perhatian. Kita hanya membiarkan anak-anak muda mereka sendiri yang di dalam gereja. Orang tua kadang, ya, kita suruh anak-anak muda pergi ke gereja Sabat sore, sedangkan kita sendiri tidak hadir. Dan kalaupun ada acara ibadah sore, umumnya apa? Kuis Alkitab sampai tutup Sabat. Nah, artinya perlu adanya kreativitas sehingga tidak ada kebosanan karena acara monoton. Ini salah satu mungkin trik, tips-tips yang dapat kita laksanakan di dalam jemaat. Dan kalau menyangkut sumber daya, ya, sumber daya dalam organisasi gereja kita untuk PA banyak sumber dayanya. Kebanyakan ada banyak. Kenapa tidak diadakan acara di banyak yang tidak tertarik datang di acara PA kalau tidak ada? Sepertinya kalau daerah tidak turun, tidak dibuat seminar di gereja, oh harus undang seminar ini. Kalau pendeta sudah setiap Sabat kita dengar, sudah bosan. Sepertinya kita juga kadang-kala menganggap pendeta di jemaat kurang memadai, hanya tunggu daerah datang buat seminar, lalu kita baru banyak orang yang datang. Kita tidak memberikan kesempatan kepada pendeta jemaat untuk mengeluarkan akan kreativitasnya. Kalaupun mungkin ada perbedaan di dalam talenta-talenta dari masing-masing hamba-hamba Tuhan, ingat, program kita di Pemuda Advent sudah sangat banyak. Pathfinder saja kita jalankan. Kelas-kelas kemajuan kita jalankan. Kelas kemajuan tidak hanya khusus untuk bagian Pathfinder, ya. Kalau untuk maksudnya untuk tanda-tanda kepahaman. Karena masih banyak juga yang pemuda senior bahkan orang tua belum memiliki tanda kepahaman
semua maksudnya belum banyak yang mereka miliki. Nah, ini kan ada banyak tentunya yang kita boleh terapkan dan sumber daya yang ada di Departemen Pemuda Advent sangat-sangat banyak. Ya, sederhana, kita ikuti saja. Ini pelayanan-pelayanan yang Pendeta Didi Muntu sering kumandangkan ya. Kalau mau mendekati mereka yang masih anak-anak menuju remaja, ada adventurer. Kita bukalah kelas-kelas itu. Sekarang sudah lebih banyak lagi ambasador mereka yang 16 tahun sampai 21 tahun. 21 tahun. Lalu berikut pemuda dewasa 22 tahun sampai 30 tahun plus. Dan kita libatkan orang-orang tua menjadi instruktur, itu sudah ya, walaupun mungkin ada yang belum master guide orang tua, tapi ketika kita jadikan mereka instruktur, kita sudah bisa mengisi waktu-waktu yang kosong. Oke, mungkin nanti ada tambahan dari kakak-kakak lain dari pengalaman. Itu yang saya bisa sampaikan kepada Kak Billy. Lalu berikut dari Kak Regan. Tentunya metode seperti itu Kak Regan itu sangat salah. Metodenya adalah bersahabat. Menjalin sahabat. Itu metode penginjilan. Bukan memacari. Ya, jadi memang ada kecenderungan orang-orang muda, kenapa juga banyak ini perkawinan ini banyak yang gagal oleh karena mereka di dalam membangun sebuah rumah tangga, mereka melewati ini satu tahap yang penting. Ketika melihat pasangan, mereka langsung bagaimana cara memacari dia. Melewati itu tahapan bersahabat dulu. Bersahabat dulu ya. Kita tidak bisa menutup mata dan menghalangi mereka kalau dia bersahabat lalu jatuh cinta, ada kecocokan. Kalau mereka mengambil komitmen bersama, sepakat, setuju bersama-sama untuk menjalin sebuah hubungan dan meneruskan ke tingkat yang lebih lanjut, kita tidak bisa halangi akan hal itu walaupun berbeda keyakinan yang nanti pada akhirnya berdasarkan kesepakatan dua individu itu untuk sama-sama dalam satu keyakinan pasti karena kita di dalam negara kita tidak menganut ini perkawinan dalam dua agama yang berbeda, kita tidak bisa lagi. Tetapi kalau metode kita walaupun kita bersahabat dengan mereka, murni bersahabat, itu yang benar, bukan memacari mereka. Karena kalau kita memacari mereka, cuma sekedar memacari, ya, itu bisa berpengaruh buruk terhadap ini orang Advent ini. Sobanya dia punya mai tua, semua dia batona akan supaya habis itu baptis kalau dikasih biar. Itu kan tentunya bukan itu tujuannya. Jadi tidak masalah kita bersahabat dengan banyak orang untuk ketika kita sudah bersahabat, lebih gampang kita di dalam menarik mereka untuk memperkenalkan akan. Cuma kita jangan mengikuti metode-metode dari mungkin saudara-saudara kita yang lain, ya. Jangan cari jalan pintas untuk untuk menarik jiwa dengan mencari jalan pintas. Jadi saya rasa bukan itu metode yang Kristus tunjukkan kepada kita. Metode Kristus dia bersahabat dengan semua orang, ya. Tidak terbatas dari suku, ras, ya, bahasa, gender, semua Yesus bersahabat. Jadi mungkin itu Kak Regan yang saya bisa sampaikan. Jadi tidak ada ini metode penginjilan di dalam memacari, ya, menggunakan metode memacari di dalam metode penginjilan. Oke. Ada lagi yang terakhir yang sampai itu? Sudah. Pertanyaan ketiga, Kak Marcel. Oh, oke. Ya. Pertanyaan dari Kak Marcel. Ketika ditunjuk, ada seorang yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin pemuda di jemaat, dia menolak. Lalu mereka menunjuk orang yang lain, tetapi mungkin dia rasa sendiri belum mampu, tetapi tetap terpilih, tapi dalam masa kepemimpinannya gagal. Dia pun mengeluh dan menyampaikan, saya sebenarnya tidak siap, saya belum mampu. Ya, ada keluhan-keluhan. Bagaimana pendekatan kepada baik yang tadi menolak maupun yang menerima tapi gagal. Pendekatannya bagaimana agar pemimpin pemuda itu akan baik
Mungkin ada kaitannya dengan kesempurnaan yang tadi Kak Del sampaikan di materi ya. Oke, memang kalau pertama, kalau kita melihat ke belakang, memang itulah kembali saya pada pertemuan yang kemarin saya mengatakan memang kalau saja ini Pathfinder atau ini kelas kemajuan ini sudah kita galakan di dalam jemaat mulai dari Adventurer, Pathfinder, maka tidak akan ada kasus-kasus seperti ini. Ini pertama ya. Kalau ini berjalan artinya pelatihan itu sudah dimulaikan. Kenapa ada banyak menolak? Karena kita tidak dilatih sejak dini. Itu kenapa masalah-masalah ini terjadi. Ya. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, ya, kalau sudah terjadi hal seperti Kak Marcel, kalau tidak salah yang saya tangkap dari Kak Marcel adalah ketika dia berbuat satu kesalahan yang mungkin cukup fatal, karena ini menyangkut sudah ada disiplin tadi, berarti ada satu kesalahan yang tidak dapat ditolerir ya di dalam jemaat yang menyebabkan sehingga sampai saya tidak tahu juga disiplinnya apa, apakah celaan atau pemecatan. Tapi asumsi saya yang saya dapat dari Kak Marcel katakan bisa saja ini disiplin celaan ya, bisa saja ini disiplin celaan. Ya, tentunya kalau dia dapatkan disiplin celaan ada waktunya. Ada waktunya. Kalau dia sudah bertobat, kenapa tidak kita berikan kesempatan? Tetapi kan itu dievaluasi setiap ya, ini asumsi saya karena tidak jelas ini disiplin apa tadi yang dikatakan. Ya, apakah kalau dia langsung diganti berarti mungkin cukup fatal. Ya, cukup fatal. Kalaupun ada yang sampai diganti seperti itu, tetap kita jangan biarkan ya. Kita tetap dekati akan orang itu, kita doakan dia, kasih kekuatan dan rangkul terus dia. Jangan biarkan dia karena kita sudah berhentikan lalu kita biarkan saja dia. Tidak, kita tetap rangkul ya. Kita tetap rangkul. Karena disiplin itu sebenarnya itu celaan mau ataupun pemecatan itu adalah langkah terakhir yang kita boleh buat ketika ada anggota jemaat kita. Kalau ini dalam kasus orang muda, ada orang muda kita yang melakukan kesalahan. Ya, tentu ini ada kita boleh lihat dari berbagai macam sudut pandang ya. Kalau dia memang melakukan kesalahan fatal, ya berarti dia sampai langsung diganti seketika itu juga sebagai pemimpin PA. Ya, kita jangan biarkan dia sendiri. Kita tetap terus dekati dia. Kita tidak tahu dia ini pertobatan daripada seseorang. Ya, kita tidak tahu. Bisa saja dia hanya sekali itu saja dan mungkin di kali-kali yang akan datang kita dapat berikan dia kesempatan lagi dengan menunjukkan pertobatan di dalam kehidupannya. Ya, itu tergantung dari penilaian daripada komite jemaat. Jadi, kalaupun ada kasus-kasus seperti Kak Marcel tadi, jadi Kak Marcel, setidaknya Kak Marcel ini aktif sekali di dalam kepanduan. Jadi galakan terus itu di jemaat, ya buat regenerasi di dalam jemaat agar supaya kasus-kasus seperti yang Kak Marcel katakan tadi tidak terulang lagi di jemaat daripada Kak Marcel. Karena ya kita tinggal siapa saja yang bersedia. Ya, karena mungkin kita tidak melatih akan anak-anak muda kita sejak dini. Silakan kalau ada yang mau menambahkan, dipersilakan. Saya hanya menjawab sesuai dengan apa yang saya bisa sampaikan. Oke, terima kasih Kak Del untuk beberapa jawaban yang diberikan. Saya mau melihat respon dari para penanya, Kak Regen, Kak Marshall, dan Kak, apakah sudah terjawab tadi? Oke, Kak Regen sudah memberikan respon. Terima kasih. Kak Marshall, bagaimana? Ada oke? Marshall oke. Penanya pertama tadi, mohon maaf, Kak Billy ya. Kak Billy ada memberikan pertanyaan tadi melalui chat. Hanya ingin, mungkin tadi sudah dijawab juga oleh Kak Del, metode yang akan dibuat, yaitu mungkin melibatkan ya mereka orang tua, orang-orang muda untuk terlibat dalam pelayanan yang bisa dikatakan cukup luas. Pelayanan pemuda ini ada 4 ministry di sana dan 2 program kepemimpinan.
kalau dilibatkan semua mungkin bisa memberikan, ada prinsip-prinsip yang mungkin bisa diberikan dari orang-orang muda, pemimpin-pemimpin gereja maupun pemimpin pemuda sebagai mentorship bagi orang-orang muda. Soal prinsip bisa diberikan dalam pemateri pelayanan-pelayanan tadi di orang muda. Oke, ada tanggapan tadi saya lihat dari Kak Ulrike, ada raise hand, saya berikan kesempatan, silakan Kak Ulrike. Halo, selamat malam semua. Selamat malam. Halo. Menanggapi, aduh, jangan di spotlight Kak, semua dapat tahu sekali. Cuman menanggapi yang tadi Kak Marcel juga bilang. Nah, memang salah satu tantangan dan yang harus kita doakan terus selama orang hidup di dunia kayaknya adalah kadang pemilihan itu menjadi ajang perhelatan dunia persilatan untuk makasih tahu siapa jago, siapa banyak doi. Jadi kayak that's apa ya, kalau kalau jadi orang Advent, pemindah baku ambil di pemilihan, rasanya belum lengkap jadi orang Advent. Itu DP kata kasar, sorry to say that words. Akhirnya, orang cuma bersatu pada saat pemilihan. Lupa bahwa bersatu itu sampai akhir masa jabatan. Serta berjalan di masa jabatan, itu jadi bersatu-satu. Jadi, lain kali kurang jabat tunggu, lihat kok DP salah. Itu kok. Jadi lebih banyak pointing daripada sama dengan saya setuju dengan Kak Raymond bilang, siapapun jadi pimpinannya, apalagi kalau pimpinan itu dipilih kasihan karena kurang, soalnya tidak ada orang, jadi ngana jo. Nah, kadang, sobat begitu, orang mesti justru setuju untuk orang support, dan benar-benar kerjasama. Salah satu kendala kenapa orang muda banyak yang lari, karena tadi terlalu banyak di gereja itu dihabiskan dengan mengurus masalah, sementara orang ini kasihan lagi bukan cari perhatian dalam arti anak-anak mencari perhatian, tapi orang butuh sosok-sosok umat-umat Tuhan yang mau menuntun mereka untuk tahu mana yang benar, sehingga orang bisa memilih apa yang benar dan melakukan apa yang benar. Sehingga pada saat pass it on, yang di pass it on itu benar, bukan yang di pass it on itu tuh babakalae. Ya, itulah pergumulan kita memang, dan akhirnya kadang kita kurang setuju juga sih, kadang akhirnya ada kata-kata yang seperti, namanya di umat-umat Tuhan gereja Advent, setan nggak senang, makanya setan berusaha keras menjatuhkan. Itu saya rasa itu sebuah alasan yang dibuat-buat ya, karena selalu ujung-ujungnya masih Advent, so itu setan bekerja sekali, di luar kan bukan umat-umat Tuhan, jadi setan nggak bekerja. Nah, itu miris sekali sih. Dan kemudian yang Kak Del bilang juga tadi, banyak sebenarnya potensinya orang di dalam gereja. Tapi itu Kak, kenyataannya bahwa yang dicari adalah juga yang berduit, karena ada maksud-maksud tertentu. Gitu. Sehingga inilah, saya sih berharap ketika kita mengikuti ini, diskusi ini akan menjadi reuni, tidak cuma habis ini dan kemudian habis, keluar dari grup, tetapi ini akan menjadi sebuah batu loncatan untuk kita bersatu dan saling membantu untuk membenarkan, walaupun sebenarnya bukan torong PI itu sih, Roh Suci lah yang harus bekerja. Tapi kiranya dengan pertemuan ini tidak cuma habis berdiskusi, tetapi ada juga solusi yang kita bisa bantu sama-sama ketika kita kembali ke gereja. Terima kasih Kak. Oke, terima kasih Kak Ike untuk tambahan dan pengalaman yang dirasakan. Menjadi masukan bagi kita semua bersama pengalaman ini, dan kita harapan kita bersama juga dengan mengikuti seminar-seminar ini, istimewa seminar malam hari ini, kita boleh praktekkan dan kita boleh membangun atau menunjukkan menjadi pemimpin. Mungkin dimulai dari diri kita masing-masing, apalagi kita yang mengikuti ya calon-calon SYL di dalam seminar ini. Oke, kita lanjut. Ada yang mau memberikan tanggapan lagi, disilakan. Kita masih ada waktu kurang lebih 7 menit lagi. 7 menit lagi kita masih ada waktu. Atau mungkin dari Kadel sendiri, kalaupun mau memberikan tanggapan, boleh. Atau dengan kakak-kakak yang lain mungkin. Kak Junifer. Silakan Kak Junifer.
Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Selamat malam untuk semua kakak-kakak. Ingin memberikan pandangan sedikit bahwa dalam tantangan pelayanan pemuda banyak sekali hal-hal yang sudah disampaikan tadi. Yang ingin saya kasih pandangan bahwa marilah kita rubah mulai dari sekarang. Karena mungkin kalau susah kita untuk pendekatan dalam hal kita memilih pemimpin oleh karena hal-hal yang tadi, marilah kita mulai dari sekarang, kita buat inovasi, kita mulai kikis pelan-pelan. Mungkin belum dapat kelihatan 1-2 tahun, tetapi ketika kita mau, ya mungkin sekarang belum banyak, tapi yang kita ada saja di sini. Kalau kita mau ada perubahan, orang-orang muda buat inovasi, 1-2 tahun mungkin belum kelihatan. Tetapi percaya, 5-10 tahun, dari nol akan ada perubahan. Akan ada dimanapun kita, di daerah-daerah. Jadi kita buat inovasi, kita kikis pelan-pelan pelayanan pemuda ini. Kita buat, kita serahkan memang kehidupan kita kepada Tuhan, agar supaya pelayanan ini bisa berjalan dengan baik. Kalau memang dilatih mulai dari adventurer seterusnya, maka itu akan menjadi pemimpin yang luar biasa. Tapi juga tidak salah, walaupun mungkin orang nanti latih di usia-usia yang sudah pemuda, oleh karena dia tidak mau dari kecil mau ikut pelatihan. Tetapi kalau kita mau menyerahkan diri seperti Paulus, maka Tuhan akan pakai kita, Tuhan akan rubah kita 100% untuk menjadi pemimpin-pemimpin yang berkualitas dimanapun kita berada. Dan akhirnya, kalau kita lakukan ini, 10 tahun ke depan, pelayanan pemuda di daerah kita, di uni kita, dimanapun, akan menghasilkan pelayanan pemuda yang akan menuntun orang-orang muda, anak-anak, kepada Yesus. Dan permasalahan-permasalahan ini tetap akan ada, tetapi akan mulai terkikis. Terima kasih. Terima kasih. Kita buat perubahan ya, jadi agen perubahan masing-masing kita, mulai dari diri kita sendiri, mulai dari klub dan jemaat kita masing-masing, dan pasti kita akan lihat hasilnya melalui proses, beberapa tahun kemudian bisa terlihat hasil yang baik dari harapan-harapan yang kita harapkan saat ini. Oke, terima kasih. Dalam pertemuan ini ada bersama-sama dan kita juga ada hamba-hamba Tuhan. Saya lihat di sini mungkin bisa memberikan pencerahan. Tapi saya mau kasih satu pertanyaan dulu ke pemuda kita atau ambasador yang mungkin mengikuti seminar kita pada malam hari ini. Satu pertanyaan saja. Mungkin ada yang bisa mewakili memberikan satu tanggapan. Apa yang dirasakan kepemimpinan orang muda di jemaat kalian, di jemaat masing. Apakah sudah menjadi sahabat yang baik, sudah menjadi mentor atau pemimpin yang baik bagi kalian? Boleh saya dengar suaranya dari orang muda? Bisa raise hand, mungkin memberikan tanggapan. Kami merasakan itu telah terjadi di jemaat kami, sehingga mungkin kita bisa dapat gambaran. Saya lihat di sini ada Joshua Kusoy, ada Juwita Kusoy, ada juga Angelika Sadi, siapa lagi ya orang-orang muda, ada ya boleh mungkin menanggapi apa yang dirasakan pemimpin pemuda di jemaat kalian, apakah mereka sudah menjadi pemimpin, mentor atau sahabat yang baik? Ada yang memberikan tanggapan? Silakan orang-orang muda. Ya. Sepertinya belum memberikan tanggapan. Oke, mungkin nanti berikut. Saya berharap jawabannya adalah sudah mendapati pemimpin yang orang muda yang bersahabat dan menjadi mentor yang baik ya. Oke, ada 2 hamba Tuhan bersama-sama dengan kita saat ini. Ada 3 ya, ada pendeta muda, ada pendeta senior, dan mungkin pendeta yang berbidangi. Ada pendeta muda Bryce Beard, ada pendeta James Hajo, ada juga pendeta Swinis Tandidio. Silakan para hamba Tuhan jika ingin memberikan tanggapan, mungkin dari Kak Swinis dulu Kak,
Sinistan Didio boleh memberikan tanggapan menyangkut peran pemimpin pemuda sebagai mentor dan sahabat bagi orang-orang muda. Terima kasih Kak Noldi. Ya. Biasa Kak Dale presentasinya sangat dynamic, luar biasa. Nah, saya tadi ikuti, saya dengar-dengar ada yang tanya, di mana terdapat di dalam peraturan jemaat harus ada ketua jemaat orang muda. Ini bagus sekali karena di dalam penggembalaan kami untuk anak-anak muda, di jemaat-jemaat saya selalu katakan, kalau dalam terjemahan bahasa Indonesia, satu-satunya perkataan harus ada ketua jemaat adalah kepada orang muda. Kita tidak dapat perkataan harus ada ketua jemaat orang tua. Walaupun demikian tentunya harus ada pelatihan-pelatihan seperti yang diatur dalam peraturan jemaat. Saya kalau diizinkan saya izinkan saya untuk share screen. Dia punya perkataan memang agak berbeda dengan yang lalu karena ada beberapa tambahan, tetapi kalimat itu tetap ada. Kalimat itu tetap ada. Apa sudah bisa ya? Oh, sudah boleh. Ya. Silakan, Kak Pendeta. Oke. Ya, waktu yang cukup. Waktu masih cukup ya? Oke, saya coba. Ya, kita kurang lebih tinggal 6 menit lagi, Kak Pendeta. Bisa dilihat. Ini saya ambil yang terbaru, saya belum ada terjemahan bahasa Indonesianya. Jadi saya ambil yang terbaru. Yang terbaru itu adalah tahun 2015, revisi tahun 2015. Dan kalau bukan COVID, pasti sudah ada revisinya yang untuk 2020. Saya bold. Disebutkan begini. While there is to be an active Adventist youth ministries in every church, it is important that the youth program not be isolated from the rest of the church, in addition to their AYM participation. Perhatikan ini. Youth should be integrated into responsible leadership and in all lines of church work as ketua orang muda, young elders, lalu kalau ini sudah biasa ya, deacons, deaconesses, dan seterusnya. They can work with and learn from the experienced officers. Jadi begitu ya. Jadi kalau tanya yang mana, ini walaupun memang perkataan yang digunakan adalah tingkat tingkat berapa ini? Yang paling rendah kan ought to, lalu kemudian should. Di atasnya adalah should be atau should, lalu di atasnya lagi have to. Lalu kemudian yang paling imperatif adalah must. Gitu ya. Tapi apapun itu tetap terjemahannya dalam bahasa Indonesia harus. Nah, jadi itu halaman berapa? 105 kalau versi bahasa Inggris. Yang versi bahasa Indonesianya saya belum ada. Lalu kemudian sedikit tambahan kepada pertanyaan dari Kak siapa tadi ya? Marcel Talu Padang. Mengapa sampai anak-anak muda itu pada waktu mereka membuat satu kesalahan, lalu pada akhirnya mereka merasa tidak diterima, lalu pada akhirnya mereka keluar. Nah, dalam kurikulum SYL ini diberikan arahannya kepada kita. Tadi sudah jelas sekali yang Kak Dale sampaikan, saya hanya ingin bacakan. Saya memang materinya untuk besok, tapi tidak apa-apa. Saya perlihatkan saja di sini, supaya kita bisa lihat ya. Ini dia. Oke. Disebutkan begini. Empowerment of youth. Disebutkan, give them the key to put on the church machine. Ini nanti besok kita jelaskan. Lalu permit them to drive the machine. Nanti besok. Lalu kemudian, give them the sense of belonging to their church
family. Ini juga nanti besok, tapi yang ditanyakan saat ini karena terkait dengan pembahasan saat ini adalah pada poin ini. Permit them to make mistakes and show them the right thing with love. Izinkan mereka melakukan kesalahan-kesalahan, sekalipun kesalahan itu bersifat prinsipil. Tapi ingat, bukan moral mistakes, tapi kesalahan-kesalahan yang bersifat prinsipil untuk hal-hal yang terkait dengan, contohnya, pelaksanaan satu kegiatan. Lalu kemudian menjalankan, contohnya, organisasi. Tapi sekali lagi bukan yang moral. Kalau moral, contoh dia berzina, wah itu lain cerita. Begitu. Dia bunuh orang, itu cerita yang berbeda. Mereka didekati dengan cara yang lain. Tetapi di dalam penggembalaan untuk leadership, disebutkan di sini, permit them to make mistakes. Kalau kita belajar semua nanti, modul ini besok, kita akan dapati bahwa mereka melakukan kesalahan, dan dari kesalahan itu mereka akan belajar untuk bagaimana lebih baik lagi. Nah, saya pikir itu yang bisa sedikit membantu buat saudara, sahabat saya, Marcel Talupadang. Dan mungkin satu lagi, ini saya mau share, semoga ini bisa membantu. Kalau ini ya, semoga dia bisa membantu kita semua. Ini sudah lewat tapi tidak apa-apa, saya pikir untuk diingatkan kembali. Nah, ini nomor 3, ini dia. Sebutkan begini. Youth ministry today will never be the same as it were yesterday. Jadi seperti di acara Master Guide, kalau tidak salah kemarin malam, saya katakan bahwa yang kita mau pertahankan adalah prinsip, bukan tradisi. Mengapa anak muda banyak keluar? Karena kita sedang berpikir mempertahankan prinsip, padahal yang Anda pertahankan dan saya pertahankan adalah tradisi-tradisi. Begitu. Jadi kalau kita lihat ya, tadi pasti Pastor Dale sudah jelaskan ini dengan sangat jelas. Kalau kita lihat tadi disebutkan begini di dalam modul hari ini. Saya yakin sekali Pastor Dale sudah jelaskan ini dengan sangat jelas. Tidak apa-apa lagi di-share kembali. Sebutkan begini. The youth ministry leader needs to be a human language translation of what Jesus is. Jadi pemimpin pemuda itu haruslah terjemahan dari Yesus atau kontekstualisasi dari Yesus itu sendiri. Perhatikan yang ke-6 ini disebutkan, the true Christian leader will naturally develop a Christ-like leadership style. Waktu Yesus datang ke atas dunia ini demi menyelamatkan jiwa, dia rela berbenturan dengan tradisi. Menyelamatkan jiwa-jiwa agar jiwa-jiwa ini dapat mempertahankan prinsip. Yang kita buat adalah kadang-kadang ya, saya dan bisa saja ada di antara kita berusaha dalam pikiran kita mempertahankan prinsip, padahal yang kita pertahankan tradisi, akhirnya jiwa hilang. Karena subkultur itu mulai masuk. Kita begitu alergi dengan subkultur. Ingat, semua major kultur atau budaya atau tradisi utama, tadinya itu adalah subtradisi. Begitu. Lambat laun dikaji dan akhirnya diterima. Persoalan kita adalah kita terlalu alergi dengan perubahan. Tapi tadi ada yang saksikan kalau di Manado, konferensi Manado, saya lihat memang begitu. Benar itu tidak, selama perubahan itu tidak melanggar prinsip Alkitab, mereka siap berubah. Di Papua juga, saya pikir di Minahasa juga, semoga bisa demikian. Ya, mungkin cuma itu saja, Kak Dale, yang bisa saya share. Oke. Terima kasih banyak Kak Pendeta Swinis untuk tambahannya. Karena waktu kita sudah hampir habis, maka selanjutnya dikembalikan kepada narasumber untuk memberikan closing statement atau kesimpulannya, dan langsung akan berdoa untuk sesi seminar kita pada malam hari ini. Disilakan Kak Pendeta Dale. Baik, saya berterima kasih atas tambahan-tambahan yang sudah disampaikan tadi. Terima kasih, Pendeta Swinis Tandidio. Jadi, yang akan berdoa sebentar adalah hamba Tuhan, Pendeta Swinis Tandidio.
Yang saya ingin closing statement saya pada saat ini adalah kakak-kakak sekalian ingat bahwa kita ini adalah pemimpin orang muda. Dan pemimpin orang muda Advent kita ini adalah sebagai pemimpin rohani. Bagaimana agar supaya menjadi pemimpin rohani yang sukses, kita harus menjadi pemimpin yang membimbing dan kita harus menjadi pemimpin yang merangkul menjadi sahabat bagi teman-teman orang muda. Terima kasih, itu saja yang saya sampaikan. Dengan tidak mengurangi rasa hormat, saya mengundang hamba Tuhan, Pendeta Swini Standidio untuk menutup kita dalam doa. Terima kasih Kak Dale, terima kasih semua calon SYL dan SYL yang luar biasa. Saya mendapat banyak masukan dari saudara-saudara sekalian, lebih khusus dari pemateri malam ini. Kak Dale, kalau boleh besok juga attend, kalau bisa, untuk membantu memberikan tambahan-tambahan di dalam materi besok. Maksud saya hari Kamis ya. Ada yang sampaikan setelah Kak Dale, kami mau jadi berarti hari Kamis. Ya, karena akan lebih banyak ke diskusi. Kan saudara sudah baca semua. Dia punya modul. Jadi tinggal lebih banyak ke diskusi. Kak Dale kalau boleh join juga. Kita berdoa. Bapa di sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu untuk hamba Tuhan yang Engkau kirim pada malam ini untuk memberikan masukan-masukan yang sangat berharga bagi kami semua. Terima kasih untuk pelajaran menggembalakan anak muda, bagaimana menjadi leader yang luar biasa. Terima kasih. Kau memberkati hamba Tuhan Pendeta Dale Supit yang sudah memberikan materi berharga. Engkau memberkati host dari room ini, memberkati semua co-host, moderator, semua peserta Engkau kiranya berkati, dan biarlah mendapat berkat lewat pelajaran pada malam ini, bukan hanya sebagai informasi, bukan hanya untuk merubah paradigma, tetapi juga menjadikan alat untuk transformasi di dalam pelayanan. Memberkati pemimpin kami di Indonesia Timur, Pendeta Junaidi Muntu, agar supaya selalu diberi hikmat sebagai Direktur Pemuda UNI. Terima kasih Tuhan, biarlah kami semua terberkati, lindungi dalam segala hal, dan biarlah Engkau memberikan berkat sesuai dengan kemurahan kasih karunia-Mu. Inilah doa kami, di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Amin. 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 Terima kasih Kak Swinis, dan